Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari di Sydney dan dimanapun yang tergabung dengan Persekutuan Doa Hati Kudus Yesus Sydney. Iya. Nah, saya tema seperti yang sudah disampaikan, saya akan share screen. Nah, tema yang saya ambil adalah integritas. Itu adalah antara harmoni dengan antara identitas dan aktivitas. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita terlebih dahulu suatu ilustrasi. Saya pernah mendengar dari seorang imam di pedalaman dan juga pernah membaca kisah ini. Jadi ada beberapa variasi. Nah, diceritakan di sana ada seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anak. Ya. Lalu membahasakan Lukas 19, 1 sampai 10 ini dengan bahasa yang luar biasa. Menarik sekali. Mengatakan, anak-anak, pada suatu hari Yesus memasuki kota Yeriko. Anak-anak tahu kota Yeriko? Anak-anak menjawab, tahu. Kota Yeriko adalah kota pertama yang diduduki bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan. Dikelilingi berapa kali? 7 kali. Lalu kota itu apa? Bentengnya roboh. Lalu dengan sangat menarik begitu. Lalu pada suatu hari di sana Yesus sedang berjalan dan di sana ada seorang kepala pemungut cukai, sangat kaya, badannya pendek. Namanya Lazarus. Lalu Lazarus ingin ketemu dengan Yesus. Waktu ingin ketemu Yesus karena badannya pendek, ia tidak dapat. Lalu Lazarus mencari jalan dengan berlari. Setelah berlari, ia tidak bisa, Lazarus naik. Anak-anak juga mulai ribut. Kenapa anak-anak mulai ribut? Guru mulai terganggu. Tapi dia terus. Lalu anak-anak mulai bicara lagi. Dan guru bilang, diam anak-anak, dengarkan cerita. Lalu akhirnya Lazarus naik ke pohon. Dan anak-anak makin ramai. Dan gurunya pun terdiam. Dan melihat anak-anak. Lalu Yesus melihat ke atas. Dan memandang Lazarus ada di atas. Anak-anak makin ramai. Lalu akhirnya gurunya berkata. Dia berpikir. Ini Lazarus apa Zakeus ya? Dia salah. Lalu akhirnya dia bilang, hei Lazarus, segeralah turun. Sebab itu adalah pohon Zakeus. Saudara-saudari yang terkasih, dari cerita ini. Guru itu salah bercerita. Harusnya namanya Zakeus, mungkin bapak-bapak ibu juga ada yang berkata, Bapak Uskup ini salah, nih harusnya Zakeus bukan Lazarus. Nah, guru itu diingatkan oleh murid-murid bahwa namanya tuh bukan Lazarus, tapi Zakeus. Karena kan sering tertukar-tukar Zakeus, Lazarus, Zakeus, Lazarus. Akhirnya karena supaya ceritanya nyambung, guru itu tidak mau memperbaiki dan sudah terlanjur, ia berkata, Lazarus segeralah turun, sebab itu pohon Zakeus. Di kitab suci tidak ada. Tapi dengan demikian jalan ceritanya, karena sudah terlanjur. Ada dua hal dari cerita ini. Yang pertama, terlanjur. Yang kedua adalah pernyataan yang salah. Zakeus segera, Lazarus segeralah turun, sebab itu pohon Zakeus. Nah, kita akan masuk ke keterlanjuran. Nasi sudah menjadi bubur. Kadang kita bertemu dengan situasi terlanjur. Mengatakan, terlanjur memutuskan, terlanjur melaksanakan. Dan sayang juga ada orang mengatakan terlanjur menikah, terlanjur bekerja, terlanjur ini. Kata terlanjur diucapkan oleh seseorang karena ia mengalami sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak dibayangkan atau tidak dicita-citakan tetapi terjadi. Mau disesali sulit, mau dirubah susah, mau diperbaiki repot. Contohnya apa? Orang bersalah, orang gagal, orang berdosa berkata, hidup saya sudah terlanjur. Percuma, saya sudah terlanjur. Saya tak butuh bantuan apapun. Dalam hal ini biasanya orang juga berkata, saya juga tidak butuh bantuan Tuhan. Mungkin beberapa orang di antara tadi saya mendengar ada pembicaraan saudara-saudari sudah ada di Australia, padahal hanya untuk kunjungan sebentar, terlanjur sudah masuk, ya sudah tunggu 1
tahun atau beberapa lama, ada kata sudah terlanjur. Orang berkata nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan lagi? Tapi yang menarik dari itu yang saya ambil dari salah satu website itu, nasi sudah menjadi bubur, maka pintar-pintarlah bagi kita untuk mengolahnya menjadi bubur ayam yang lezat. Jadi dalam setiap keterlanjuran bisa dirubah menjadi suatu peluang yang menjadi lebih baik. Allah luar biasa, kemahakuasaan dan kebaikan Allah. Allah bisa mengubah segala peristiwa negatif menjadi peristiwa positif. Tidak pernah ada jalan buntu bagi belas kasih Allah. Maka lihat ya, Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, ya, anjuran apostolik Evangelii Gaudium, dia berkata, ya, perkenankan saya mengatakan Allah tidak pernah lelah mengampuni kita, tetapi kitalah orang-orang yang lelah mencari belas kasih Allah. Padahal Allah memberikan kesempatan pengampunan 70 kali 7. Artinya ketika berbicara pengampunan tidak ada hitungan matematis, tidak ada kalkulasi rasional. Karena belas kasih Allah tidak terbatas. Maka tak ada kata terlanjur di hadapan Allah. Karena Allah adalah kasih. Tidak ada jalan buntu dalam kacamata Allah. Dalam kasih tidak ada kata terlanjur. Orang berdosa apapun akan diampuni Allah ketika ia menyesal. Dan akan diberi kesempatan menata diri. Merangkai masa depan penuh harapan ketika dengan tulus mengaku dosa. Maka kalau kita memperhatikan ketika kita datang mengaku dosa, ya, imam itu berkata, ya, Tuh Allah memberkati saudara hingga saudara dapat mengaku dosa dengan tulus. Dengan tulus. Ketulusan inilah yang membuka pintu tertutup menjadi terbuka untuk masa depan. Zakius pun disapa Yesus. Sebab hingga mengalami pertobatan dan keselamatan. Maka saya akan masuk ke Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat pertama konteksnya Yesus memasuki kota Yeriko. Jadi dilihat itu kota Yeriko itu gerbang untuk memasuki Yerusalem, kota keselamatan. Maka Yesus berada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Jadi setiap kali Yesus mau masuk ke Yerusalem, membawa berkat dan keselamatan.
Demikian pun orang yang turun dari Yerusalem, kisah orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10:25 sampai dengan 37, pada Lukas 10:30 ada seorang Samaria turun dari Yerusalem, ya, menuju Yeriko. Itu masuk ke turun dari Yerusalem, di mana ia akan wafat dan bangkit dan naik ke surga sebagai Kristus. Jadi Yerusalem itu adalah tempat keselamatan, dan untuk memasukinya Yesus memasuki kota Yeriko. Dan seperti saya sebut tadi, Yeriko adalah kota pertama yang dimasuki oleh bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Demikianlah sebelum memasuki keselamatan, maka Yesus memasuki Yeriko. Jadi Yeriko adalah kota yang disinggahi. Itu kotanya 27 km dari Yerusalem, lalu banyak pohon palem, indah. Itu ada perbatasan dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Itu kota Yerusalem. Nah, sekarang di Yeriko, kalau kita lihat, dalam konteksnya, sebelumnya dalam Lukas 18:35-43, menarik. Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang buta di pinggir jalan Yeriko. Menurut Markus, namanya Bartimius. Markus 10:46-52. Yang bertemu Yesus, Raja Daud, kasihanilah aku. Jadi Raja Yesus datang ke Yerusalem untuk memenuhi janji per kitab suci, yaitu menjadi Mesias, menjadi Raja yang memerintah seluruh dunia. Maka nih, Yesus anak Daud. Dan Yesus bertemu dengan penjaga gerbang Yeriko, yaitu Zakius tadi. Dan itu kepalanya. Dan sesudahnya itu perumpamaan tentang Mina 19:11-27. Dan di situ diganjarkan ada seorang bangsawan pergi meninggalkan dan menitipkan minanya, meninggalkan untuk apa? Untuk dinobatkan sebagai raja. Dan nanti kembali. Waktu kembali ia ditanya berapa mina, 10 mina menghasilkan 10 mina. Kesetiaan ini tidak diganjar dengan mina atau uang atau talenta, tetapi diganjar dengan partisipasi dalam karya sang raja. Terimalah 10 kota. Maka pertobatan, kesetiaan kepada Tuhan akan diganjar dengan partisipasi keterlibatan kita dalam karya keselamatan Tuhan. Nanti kita masuk lebih dalam ini, Bartimius. Bartimius dan Zakius, kalau melihat Injil itu harus dilihat secara utuh. Maka sebetulnya di sini Lukas ingin menampilkan kebutaan total kita. Satu, kebutaan fisik. Yang kedua, kebutaan spiritual. Bartimius buta fisik, tidak dapat melihat Yesus. Maka ia yang buta fisiknya bisa melihat Yesus dengan imannya. Yang lewat sebagai Mesias. Ia berkata, siapa itu? Yesus. Langsung ia berkata, Yesus, Mesias, anak Daud, kasihanilah aku. Mohon supaya ia bisa melihat secara fisik. Ketika ingin sembuh, Bartimius dihambat banyak orang, ditegur. Jangan ramai, jangan ribut. Dihambat untuk ketemu Yesus. Tetapi ia bertekun, bersikeras karena yakin ada iman bahwa bela rasa Yesus akan menyembuhkannya. Kalau ia sembuh, yang pertama dilihat adalah sang penyembuh, yaitu Yesus. Tujuan ia melihat, ia ingin melihat Yesus. Pertama yang dilihat bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi Yesus. Maka waktu dihambat dia makin berteriak, makin keras lagi berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Teriakan yang keras itu membuat Yesus mendengar dan ia berkata, panggillah kemari. Biarkan ia datang kepadaku. Yesus menyuruh orang-orang untuk yang tadinya menghambat untuk terlibat dalam proses keselamatan Bartimius. Sekarang Zakius yang buta secara spiritual.
Ia bisa melihat secara fisik, tetapi ia buta secara spiritual. Ia tidak melihat. Kebutaannya itu adalah karena tertutup oleh kerakusan material yang menyebabkan ia mengalami keterasingan atau alienasi. Keterasingan dengan diri sendiri karena ia rakus. Keterasingan dengan masyarakat, ia disingkirkan karena ia dianggap sebagai berdosa. Keterasingan dengan Tuhan spiritual karena ia disingkirkan dari kehidupan beragama karena pemungut cukai dianggap orang berdosa yang tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah. Waktu Zakheus ingin melihat, ia dihambat juga oleh banyak orang. Tetapi ia bertekun, bersikeras, maka penting dalam pertobatan itu, dalam keselamatan dan kesembuhan, bersikeras, ia berlari. Dan setelah berlari, belum juga ia melihat ada hal yang menutupi pandangannya, yaitu tubuh orang-orang, maka ia naik ke atas pohon. Dalam diri Bartimius ada iman, dalam diri Zakheus ada harapan. Siapa tahu Yesus bisa melihat, siapa tahu ia bisa melihat Yesus dari dekat. Atau bahkan siapa tahu ia bisa berjumpa dengan Yesus. Kalau ada audiensi di Roma, Paus mulai jalan, kita berharap mudah-mudahan Paus lewat dekat kita. Mudah-mudahan Paus bisa bersalaman dengan kita. Demikian Zakheus berharap, mudah-mudahan saya bisa melihat Yesus. Kalau zaman dulu ada foto, mungkin Zakheus memoto Lazarus, memoto Yesus yang lewat. Atau dia foto begini, ya, pakai selfie begini, Yesusnya di belakang waktu lewat. Gitu ya. Kalau dulu ada kamera, tapi Zakheus memusatkan perhatian, melihat. Dan ia melihat bukan sembunyi-sembunyi. Ia melihat, ia berduduk di posisi yang sangat jelas supaya bukan sekedar ia melihat, tapi ia juga bisa dilihat oleh Yesus. Zakheus, kata itu adalah pemungut cukai berbadan pendek. Zakheus, namanya dari Aram juga, dari Ibrani, dalam bahasa Yunani kuno Zakaios, yang berarti orang saleh. Kalau Zakheus itu orang Indonesia, Zakheus itu namanya si Soleh. Soleh nama Zakheus itu. Kalau orang Sunda namanya Soleh Zakheus ini. Tapi karena orang Yahudi namanya Zakheus. Tapi arti katanya si Soleh. Lah, si Soleh perbuatannya tak saleh. Karena apa? Pekerjaannya pemungut cukai. Malah bukan hanya pekerjaan pemungut cukai, dedengkotnya ke pemungut cukai. Kepalanya pemungut cukai. Si Soleh tidak saleh. Tidak nyambung namanya. Maka kalau orang tidak nyambung, harus ditebus. Dalam bahasa Jawa, itu ada yang disebut, dalam kebudayaan Jawa, ada yang harus diruat. Misalnya, namanya Selamat, tapi kok sejak kecil kok celaka terus. Diganti namanya. Keberatan nama. Ada orang bilang, nama dengan hidup tidak nyambung. Raharjo, misalnya. Raharjo. Ya. Harto Raharjo. Sudah harta, namanya Raharjo. Wah, udah berharta, sejahtera. Pengemis. Kan nggak nyambung tuh ya. Ya, namanya konglomerat, hidupnya melarat. Nggak nyambung tuh. Ya, nggak nyambung. Ya, jadi Harto Raharjo. Misalnya apa lagi? Selamat Raharjo. Nah, Selamat Raharjo sama. Tapi kok hidupnya sia terus? Tidak nyambung. Seperti ya, Zakheus itu begitu. Namanya Zakheus, namanya soleh, tidak soleh. Maka tidak ada harmoni antara identitas dengan aktivitas. Tidak ada integritas hidup. Orang bilang. Digolongkan, lihat, Zakheus digolongkan sebagai pencuri dan pemeras karena memajak rakyat lebih dari apa yang diminta oleh Roma. Ia rakus, memperkaya diri dengan pekerjaan yang tidak populer bagi masyarakat Yahudi dan dianggap sebagai pekerjaan dosa karena memihak penjajah Roma. Dimasukkan sebagai kelompok pendosa.
mengkhianati umat Allah, umat pilihan, dan dianggap menjual bangsanya kepada bangsa Roma. Dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Orang kaya, kalau dalam Injil digambarkan sesuatu, berarti ada maksudnya. Dia orang kaya, badannya pendek. Badannya pendek. Ya, saya badan pendek. Kalau ada orang ngomong, itu memandang ke saya begini, dan saya ya, itu orang badan pendek kan begitu. Maka ada Napoleon's kompleks gitu ya. Orang badan pendek mencari kompensasi ke hal-hal lain supaya mendapat penghargaan, supaya duduk di atas gitu ya. Nah, jadi selama hidup sehari-hari, Sakeus itu dipandang rendah. Orang memandang rendah Sakeus, dipandang rendah, kan ya, berbadan pendek. Lalu badan pendek ini tidak bisa dirubah. Mau naik ke kursi, mau naik ke puncak gunung, mau ke Monas, mau ke Menara Eiffel, badan tetap pendek. Ya, nanti kita masuk ke situ. Lalu yang kedua, Sakeus itu makanya karena badannya pendek, dia menjadi kepala pemungut, mengambil kebanggaan dunia. Maka ada gambar Sakeus itu ditandu oleh para pemungut cukai karena ia adalah kepalanya, untuk bertugas itu ditandu. Nah, tetapi ia tak damai sejahtera. Ia tidak mengalami kebahagiaan karena tidak ada harmoni antara identitas dan aktivitas. Selama kita tidak mempunyai integritas, kesepadanan antara identitas dan aktivitas, hati kita tidak akan pernah tenang. Hati kita terus gelisah seperti Sakeus, tidak mengalami kebahagiaan. Sakeus ingin melihat Yesus. Maka Sakeus tahu perjalanan Yesus dari sini, dia ke sana akan jalan lewat sini. Maka ia segera lari mendahului. Setelah lari mendahului, dia tidak bisa melihat juga Yesus, karena Yesus begitu dikelilingi dan dikerumuni banyak orang. Maka ia naik ke atas pohon, ya, sikamor, ya pohon. Lalu dia duduk di tempat yang paling kelihatan Yesus persis dilihat. Rupanya Sakeus tahu siapakah Yesus. Perhatikan Injil tadi. Sakeus ingin melihat Yesus. Ya, orang apakah Yesus itu? Ada perubahan nanti. Ia berkata bukan Yesus lagi, Tuhan. Di situ terjadi keselamatan. Dari ia menganggap Yesus sebagai manusia Yahudi biasa, menjadi Yesus sebagai Tuhan, Putra Allah. Lukas mau memperlihatkan bagaimana ada transisi perubahan keselamatan yang terjadi dari Sakeus. Sakeus tahu dan ingin melihat, ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai ingin mengenal secara pribadi. Ingat di Injil Yohanes, ketika dua murid Yohanes mengikuti Yesus, Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Di mana engkau tinggal? Yesus berkata, mari dan lihatlah. Ya, mari, tinggallah bersamaku, kenalilah aku, ada relasi pribadi, ada relasi yang dekat. Tetapi tidak mudah untuk melihat Yesus, untuk mengenal secara pribadi dengan Yesus, untuk dekat. Ada dua halangan besar. Yang pertama adalah halangan dari luar, yaitu ada orang banyak di mana-mana yang ada. Jadi dari luar itu yang ada di mana-mana itu adalah orang banyak. Begitu banyak halangan. Ini seperti kita ingin dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak halangan dari luar. Ada godaan ini, ada godaan ini, ada omongan ini, ada omongan itu. Ngapain sibuk-sibuk baca kitab suci, sok saleh aja. Ngapain ikut retret? Ngapain ikut PD? Ngapain omongan orang menjadi rintangan? Waktu mau pergi ada hujan, tidak jadi batal, halangan dari luar. Waktu mau pergi berdoa, rosario mulai, ada sesuatu, ada acara TV yang menarik, tidak jadi berdoa, halangan dari luar. Ada banyak halangan dari luar yang menggoda, menghalangi, memandang mata kita untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Yang luar biasa, halangan ini diatasi oleh Sakeus, mendahului orang banyak. Sakeus tidak
putus asa. Halangan yang kedua itu adalah rintangan dari dalam yang melekat dari diri sendiri, yaitu badannya pendek. Itu yang saya sebut. Kemanapun kita berada, badannya pendek. Atau badannya tinggi. Ada sesuatu yang melekat. Kalau dalam diri ibu bapak, mau di Australia, mau di Indonesia, mau di Jakarta, di Bandung, di Sydney, ya itu yang dibawa. Demikianlah ada kelemahan seseorang yang selalu ada dalam dirinya. Maka orang sombong di Bandung, sombong di Jakarta, sombong di Sydney. Di mana-mana pun akan sombong. Karena kelemahan itu mengikuti. Demikian pun orang serakah, orang berdosa, orang luka batin akan mengikuti. Zakius tidak tinggal diam pada kelemahan yang melekat. Ia atasi dengan naik ke atas pohon. Rintangan dari luar diatasi, rintangan dari dalam diatasi. Ketika dua-dua rintangan itu diatasi, barulah ia dapat melihat Yesus. Ia yang rupanya Zakius tidak sadar, ia ingin menjadikan Yesus sebagai objek. Tidak membiarkan diri ia mendapat belas kasih Yesus. Seringkali godaan kita adalah menjadikan Tuhan juga sebagai objek, sebagai orang, sebagai pribadi yang kita suruh, yang kita kuasai. Maka Zakius berada di atas, itu juga adalah secara simbolik Zakius memandang rendah Yesus. Dan yang luar biasa, kali ini Yesus, Zakius tahu di mana? Ya. Jalan kemana? Menunggu Yesus di atas pohon, dan dengan demikian dapat mudah melihat Yesus. Yesus melihat Zakius dan menyapa, Zakius, segeralah turun. Jadi yang luar biasa ini adalah Zakius, segeralah. Jadi untuk pertama kalinya ada orang yang memandang Zakius ke atas. Menganggang Zakius. Kalau kita berdoa ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Yang harusnya di atas itu apa? Tuhan. Bukan manusia. Tetapi di sini Yesus untuk menyelamatkan datang. Nanti kita akan lihat. Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan hari ini aku akan menumpangmu. Tidak. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Keselamatan sudah terjadi pada dirimu, tetapi aku harus menyucikan seluruh keluargamu, seluruh pribadi yang ada di dalam rumahmu. Di mana rumah itu menjadi simbol kejahatan bagi orang-orang. Di mana rumah itu telah menjadikan engkau sebagai pemungut cukai atau kepala pemungut cukai atau orang berdosa. Ia ingin membersihkan seluruh. Harus berarti Yesus atas kehendak Allah, atas kehendak Yesuslah Yesus menyelamatkan Zakius. Aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mau mengembalikan posisi Zakius pada tempatnya agar mengalami damai sejahtera dan segeralah turun Zakius. Kalau tadi ilustrasi yang pertama itu kan saya mengatakan sudah terlanjur, yang kedua itu Lazarus turunlah, itu pohon Zakius. Itu bukan tempatmu ya, pohon. Seringkali manusia salah tempat dan salah menempatkan diri. Maka kedatangan Yesus adalah mau mengembalikan manusia pada tempatnya. Ia adalah manusia citra Allah, bukan robot, bukan iblis, bukan Allah, tetapi manusia adalah citra Allah. Lazarus, segeralah turun. Masukilah ke tempat hidupmu di bumi ini. Maka supaya kita gerak turun ini adalah gerak keselamatan yang terjadi. Zakius terkejut karena mengalami pengalaman yang tak terduga. Yesus kali ini berinisiatif mendekati. Dalam kisah Bartimeus mendekati, berteriak-teriak, memanggil, dan Yesus berkata, panggillah ia kemari. Tapi kali ini Yesus berinisiatif mendekati. Sementara orang menjauhi Zakius, Yesus mendekati Zakius. Yesus memandangnya ke atas. Look up. Tapi orang look down. Memandang rendah Zakius. Meremehkan Zakius. Dia look up.
tapi yang lain itu lockdown. Bagaimana? Pengalaman Sakius dimanusiakan oleh Tuhan. Padahal ia juga merasa orang berdosa. Ia tahu dia orang berdosa, orang Yahudi yang berdosa, ia tahu. Tetapi hidupnya sudah terlanjur, maka ia kompensasi menikmati harta duniawi dan menikmati kedudukan sosial di antara para pendosa, yaitu para pemungut cukai. Ia luar biasa. Sebagaimana Yesus memandang kita setiap hari. Ia look up kepada kita. Ia memandang tinggi kita. Ia menghargai kita sebagai manusia citra Allah, ciptaan Bapa. Kalau kita berdosa, kalau kita salah, kalau kita gagal, kita berada pada tempat yang bukan tempatnya, Tuhan akan berkata, mari turunlah. Dalam satu tempat, dalam satu gambar lain, Lazarus dibantu oleh Yesus untuk turun. Hai turun Lazarus. Ya, karena dia ditopang. Dan Lazarus, di gambar lain ada Lazarus waktu Lazarus segera turun, dia loncat. Luar biasa. Tidak lagi turun waktu bagaimana ia memanjat, memegang, ia loncat luar biasa. Saking gembiranya. Ada energi kehidupan yang muncul dalam diri Sakius. Yesus yang kedua, yang ketiga, Yesus mengenal namanya. Wih, luar biasa. Kapan Yesus bertemu dengan Sakius? Tidak pernah. Tapi luar biasa, Sakius dikenal namanya oleh Yesus. Sakius, segeralah turun. Hei, Soleh, segeralah turun. Luar biasa ya. Orang lain tidak berkata memanggil nama Sakius. Sakius, kepala pemungut cukai. Artinya, hai orang berdosa, hai orang kualat, hai orang laknat. Ya, itu. Yesus menyuruhnya segera turun, sementara orang membiarkannya. Ya. Dan di situ juga nanti kita akan lihat ada gerak kerendahan hati. Walaupun Yesus, Sakius naik, itu adalah gerakan kerendahan hati. Ini Injil ini sangat kaya luar biasa. Kalau mau dibahas ada banyak aspek. Ya, tadi saya tidak semua membahas. Yang Yesus harus menumpang di rumahnya, sementara orang tak mau satupun menumpang di rumah Sakius. Ketika orang menumpang di rumah Sakius, maka orang merasa najis, orang merasa dosa. Dianggapnya dosa menularkan dengan cara demikian, tapi tidak. Sakius, saudara, gerak turun itu adalah gerak keselamatan. Gerak naik itu adalah gerak dosa. Dosa pertama ketika Hawa digoda oleh ular, godaannya adalah menjadi seperti Allah. Gerak naik, kesombongan, hoax. Oh, nanti ada lagi di sana. Saya bahas di tempat. Perjumpaan dengan Yesus menimbulkan perubahan orientasi hidup secara total. Ini yang disebut pertobatan, metanoia. Gerak turun itu adalah metanoia yang tampak dalam sukacita. Maka orang yang bertobat mengalami sukacita. Kalau ia menangis mencucurkan air mata, cucurannya adalah cucuran air mata sukacita. Karena diberkati Tuhan, diberi kesempatan. Ada hidup baru, orientasi hidup baru. Ada habitus baru, cara hidup baru, transformasi, perubahan yang tampak dalam kemurahan hati. Maka lihat, atas inisiatifnya sendiri, Sakius berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sementara Injil itu harus dilihat utuh, ada kaitan dengan kisah yang lain. Kenapa di situ disebut Sakius orang kaya? Padahal disebut saja Sakius di tempat lain. Tidak. Karena ada kaitan. Di situ disebut orang kaya karena ia akan menyumbangkan, akan dikisahkan juga menyumbangkan setengah dari milik. Lukas 18 sampai 27 tentang seorang kaya yang bertanya, Guru, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Laksanakanlah perintah Allah. Setelah berkata demikian, laksanakan perintah Allah, lalu berkata perintah manusia, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Setelah itu disebutkan semua sudah aku lakukan sejak masa lalu.
Kata Yesus, hanya satu lagi kekurangan. Jualah miliknya. Ia tidak mau menjual miliknya. Ia pergi dengan sedih. Orang itu diperintah oleh Yesus untuk menjual miliknya. Sakeus tidak. Inisiatif sendiri. Bartimius orang miskin. Tidak diperintah apapun oleh Yesus. Keselamatan tidak bersyarat. Bahwa setelah kamu diselamatkan, kamu harus begini. Tidak. Keselamatan adalah keselamatan. Tapi untuk sampai keselamatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak dikatakan bahwa Lazarus memberikan dulu kepada orang miskin baru tidak. Ada sukacita. Ya. Ada sukacita yang besar dalam diri Sakeus, Lazarus ini kebalik-balik terus. Sakeus, dalam diri Sakeus, nah Sakeus mengalami itu atas inisiatif sendiri. Dari yang berikutnya Sakeus, luar biasa. Tadinya ia memeras rakyat, misalnya contohnya, untuk memasuki kota itu orang diwajibkan bayar 20.000 oleh jalan tol lah seperti itu ya. 20.000, masuk 20.000 oleh pemerintah Roma. Sakeus, pemungut cukai bisa meminta 100.000. Karena apa? Sakeus meminta untuk pajak kepada dia, berikan kepadaku 80.000. Maka keuntungan 20.000 penjaga, keuntungan 60.000 untuk Sakeus. Jadi begitu berat orang memasuki itu dipajaki. Ya, kalau tidak bisa dijaga. Itu otoritas, itu adalah perwakilan dari Rom. Yang sudah dirugikan sekian banyak, maka dia kaya sekarang ini. Kaya dari gajinya, tetapi kaya juga dari memeras. Maka ia berkata, kalau siapapun yang aku rugikan, secara umum publik tuh, dia katakannya publik, akan kuganti 4 kali lipat. Luar biasa. Saya membaca di tempat lain bahwa hukum ganti rugi Roma 3 kali lipat. Ia melebihi Roma 4 kali lipat. Lihat dalam surat anjuran apostolik Evangelii Gaudium nomor 1, sukacita Injil itu memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan Sakeus bersukacita. Di gambar ini luar biasa, Sakeus yang pendek penuh sukacita yang luar biasa. Ya, tadi gerak naik, tadi kita lihat ini ya, orang banyak itu bersungut-sungut menyaksikan keselamatan dan pertobatan. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuduhannya, Yesus membiarkan diri najis dengan tinggal di rumah orang berdosa. Yang menjadi masalah bagi banyak orang Yahudi, bukan hanya Sakeus yang persona non grata, Yesus juga persona non grata untuk beberapa orang Yeriko karena dianggap sebagai orang berdosa. Maka kenyataannya itu tuduhan. Kenyataannya adalah yang kudus, Yesus menguduskan kenajisan atau dosa Sakeus dan seluruh istri rumah. Maka implikasinya orang kudus jangan takut bergaul dengan orang berdosa. Dengan harapan orang berdosa menjadi kudus. Kekudusan tak tercemar oleh kedosaan. Tetap orang lain, tetapi sebaliknya dosa ditebus oleh yang kudus. Maka kehadiran yang kudus akan menularkan. Jadi infeksi virus positif itu dari yang kudus kepada yang berdosa. Sedangkan virus negatif itu dari orang berdosa menulari kepada orang-orang yang lemah. Kepada Yesus tidak akan. Ya, tidak akan Yesus terpengaruh. Maka Yesus berhadapan dengan orang kusta juga. Ya. Bandingkan Simon yang mengundang Yesus pada Lukas 7:35 sampai 36 sampai 50, di mana Simon juga bersungut-sungut kepada Yesus ketika seorang perempuan berdosa di kota itu mencuci kaki Yesus, menangis dan menyesali dosanya, mengusap dengan rambutnya. Ia berkata dalam hati, kalau orang ini nabi, pasti ia tahu ia adalah orang berdosa. Yesus tahu dia orang berdosa justru. Bandingkan anak sulung yang bersungut-sungut atas kembali adiknya. Lukas 15:11-32 prodigal son. Jadi ini ada beberapa orang yang tidak senang melihat pertobatan orang lain.
yang tidak bersukacita. Bertobat orang. Inilah orang-orang Farisi yang merasa hidupnya saleh, merasa hidupnya benar, merasa hidupnya tidak perlu pertobatan, menutup pertobatan bagi orang lain. Mencegah pertobatan orang lain. Entah menjaga, entah bersungut-sungut supaya orang itu tidak jadi bertobat. Lukas menekankan keselamatan terjadi hari ini. Lukas mau menekankan urgensi dari tindakan penyelamatan dan pertobatan. Berkaitan dengan perjumpaan dengan Yesus dan pertobatan serta penyelamatan. Jangan ditunda. Sangat mendesak. Jangan besok. Hari ini. Artinya pertobatan itu haruslah faktual. Aktual terjadi hari ini. Bukan dulu saya bertobat. Dulu saya baik. Tidak peduli dulu saya baik. Itu bagus. Dalam hari ini bagaimana? Masih baik atau tidak? Relevan atau tidak? Hari ini. Bukan kemarin, bukan besok. Hari ini. Kalau kemarin bertobat, kemarin baik. Hari ini harus baik, besok pun harus baik. Untuk apa besok tidak baik, kemarin tidak baik. Ya. Dan hari ini baik. Lalu nanti. Hari ini yang harus baik. Nanti maka besok akan baik. Maka selalu berkata, hari esok akan lebih baik. Artinya hari ini akan lebih baik daripada hari esok. Hari ini telah terjadi kepada keselamatan kepada rumah ini karena ia pun anak Abraham. Lihat beberapa Injil Lukas dari hari ini. Hari ini telah terjadi keselamatan bagimu lahir juru selamat. Di Yesus pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Awal pewartaan dari Yesus, hari ini juru selamat tampil. Betapa jika hari ini engkau mengerti, engkau pasti akan mengusahakan pertobatan untuk memperoleh damai sejahtera. Dan berkata kepada Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, engkau akan menyangkuti. Hari ini, maka hari ini juga engkau harus bertobat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini engkau akan bersama aku dengan Firdaus. Hari ini, itu penting bagi Lukas sebagai urgensi untuk pertobatan dan keselamatan. Maka berbicara, kalau mau bertobat, jangan ditunda. Nanti besok, saya belum saatnya. Saya belum siap. Tidak, hari ini. Tapi saya belum siap. Tuhan minta hari ini. Saya masih banyak dosa. Tidak, hari ini. Saya masih terikat. Hari ini. Luar biasa. Lukas itu ngajak. Hari ini, jangan besok. Yesus bukan hanya menyelamatkan Zakius secara personal. Keselamatan di aspek di dalam perikop ini mau ditekankan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga hendak menguduskan seluruh isi rumah secara komunal. Maka ia harus tinggal dalam rumah yang menjadi sumber atau tempat dosa. Sehingga rumah itu menjadi rumah Yesus, menjadi bait Allah. Rumah orang berdosa, rumah pemungut cukai bisa diubah oleh Allah menjadi bait Allah, tempat tinggal Yesus. Di situ Yesus pernah tinggal. Kalau sekarang saja, misalnya di Atmajaya Jakarta itu ada kursi di kaca, itu ada kursi di mana Yohanes Paulus kedua, Paus ketika datang ke Indonesia duduk di kursi itu. Dan sekarang kursinya ada, ya. Maka itu bukan lagi kursi biasa, menjadi relikwi, kursi yang pernah diduduki orang suci. Apalagi rumah Zakius. Kan menjadi bait Allah. Tempat Yesus tinggal. Hari ini aku harus tinggal di rumah. Keselamatan pun terjadi bukan atas usaha Zakius saja, tetapi seluruh relasi dan keselamatan bukan terjadi atas Zakius, tapi seluruh relasi pribadi fungsi. Pekerjaannya juga semuanya. Maka pertobatan itu mengandaikan perubahan total seluruh hidup manusia dan relasinya. Maka begini, orang yang biasa berjudi untuk bertobat meninggalkan kawanan judi. Bukan bertobat masih tetap berjudi. Misalnya begitu. Orang melakukan perbuatan jahat, kecanduan tertentu, ya, harus meninggalkan. Itu tanda pertobatan. Maka orang menyeleweng juga berkata bertobat harus meninggalkan secara penuh. Ya, bukan ya udah tahap bertahap. Tidak, hari ini. Ya, tidak tahap bertahap dalam pertobatan. Hari ini ya untuk meninggalkan dosa itu.
Meninggalkan pertobatannya bertahap, meninggalkannya itu secara total. Yesus meneguhkan identitas Zakius sesungguhnya kaya sekali ini. Ya dibahas satu persatu. Anak Abraham. Karena anak ini pun, orang ini anak Abraham. Kita lihat di Yohanes 38:9 ketika orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak Abraham, tetapi mereka menolak Yesus, bahkan akan membunuh Yesus. Maka Yesus berkata, maka di dalam Yohanes 8:39 katakan, jawab mereka orang-orang Yahudi kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham, kata Yesus kepada, jikalau kiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nyatanya kamu tidak melakukan pekerjaan Abraham, kamu akan membunuh aku. Yohanes Pembaptis berkata, Abraham adalah bapa dalam hatimu. Kamu berkata, Abraham adalah bapa kami. Aku berkata, Allah bisa menjadikan anak-anak bagi kami adalah bagi Abraham dari batu-batu. Yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, orang-orang yang taat. Bagaimana Abraham di situ? Taat mendengarkan Allah. Maka Yesus berkata, turunlah. Zakius berkata, tidak Yesus, tidak guru, tidak Tuhan, aku ingin tetap di sini saja. Tidak, ia mendengarkan. Maka ia berkata, ini pun anak Abraham yang melakukan, yang mendengarkan kehendak Allah dan melakukannya. Ia tidak peduli omongan orang lain, ia tidak peduli apa risikonya, ia turun. Anak Abraham. Maka ya, saudara-saudari, setelah Zakius bertemu dengan Yesus dan bertobat, apakah Zakius tetap menjadi pemungut cukai atau tidak? Pertanyaan ini kadang saya ajukan. Ada orang yang berkata tidak. Ada orang yang kenapa tidak? Ya karena pemungut cukai diibaratkan sebagai pendosa. Oh, ya. Karena apa? Memeras lebih banyak daripada yang ditentukan, seperti dalam Lukas 3:12-13 ketika datang pemungut cukai, guru, apa yang harus kuperbuat? Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih daripada apa yang ditentukan. Ada yang berkata, iya, itu Zakius tetap jadi pemungut cukai. Saya berkata, tidak tahu. Karena Injil berhenti di situ. Tidak tahu apa yang terjadi pada Zakius. Apakah dia pemungut cukai, masih kepala pemungut cukai, ataukah meninggalkan? Tidak tahu. Injil berkata berhenti di situ. Ya, nggak usah menduga-duga. Tapi Injil berhenti persis di situ. Seandainya, Bapak Uskup, kalau kita menduga Zakius tidak menjadi pemungut cukai, bagus. Seandainya ia menjadi pemungut cukai, bagus, luar biasa juga. Loh kenapa? Pemungut cukai itu bukan pekerjaan mencuri. Itu bukan pekerjaan negatif. Itu pekerjaan netral. Tetapi orang yang bertugasnya membuat pekerjaan itu menjadi haram karena kerakusan dan dosa manusia. Maka Yohanes Pembaptis ketika datang pemungut cukai berkata, Yohanes Pembaptis tidak berkata untuk bertobat, engkau mencari pekerjaan lain. Tidak. Tapi ia berkata, untuk bertobat, engkau jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Engkau udah ada jatahnya. Engkau sudah ditentukan harus dapat berapa. Jangan memeras. Pemerasan itulah, keserakahan itulah yang menyebabkan pekerjaan menjadi tanda petik dosa atau haram. Jadi banyak pekerjaan yang bagus netral menjadi dosa dan haram karena manusianya. Ada pekerjaan yang secara per se dilarang, mencuri dilarang. Ya, orang baik apapun mencuri berdosa. Ya. Tapi menjadi petugas pajak netral. Orang baik akan tetap baik, orang jahat, orang punya niat jahat bisa menjadi pekerjaan itu menjadi jahat. Ya. Maka yang diminta oleh Yesus bukan perubahan pekerjaan, tetapi perubahan hidup. Habitus baru dan orientasi hidup yang baru. Namanya nama Yesus itu siapa? Dari Ibrani, Yosua. Yesua, yang berarti the Lord is my salvation. Atau God save. Allah menyelamatkan. Identitas Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Itu namanya. Si selamat, ya, menyelamatkan. Aktivitasnya apa? Menyelamatkan manusia.
Nyambung, ada harmoni antara identitas Yesus dengan aktivitas Yesus. Maka Yesus menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan. Berbahagialah, berbahagia. Damai. Maka Yesus bisa memberikan damai sejahtera. Kita lihat di gambar itu, Zakius membagi-bagi kepada orang miskin dan semua orang yang berada di sekitar Zakius sekarang mengalami sukacita karena pertobatan Zakius. Zakius si soleh tak bertindak saleh hingga mengalami keterasingan diri. Yang tadi saya bahas, alienasi dengan diri sendiri karena serakah dengan sesama, karena memeras dengan Tuhan karena dianggap berdosa. Zakius bertemu dengan Yesus yang memiliki integritas hidup hingga integritas dirinya dikembalikan, didapat kembali. Zakius kini menjadi orang saleh yang membagi-bagi setengah dari miliknya dan tidak memeras. Maka kalau Zakius menjadi kepala pemungut cukai, pekerjaan itu sekarang menjadi pekerjaan belas kasih. Dahulu ada orang yang sedang duduk berkata atau mengemis, Pak Tuan Zakius, tolonglah saya ingin lewat. Punya uang berapa? Saya punya 20.000. Tidak, kalau tidak 100.000, tidak boleh. Kan dia kepalanya, kepada anak buahnya dulu, tidak boleh. Lalu dia bilang, nanti saya tanya kepada bos. Bos, gimana? Ada yang punya 20.000? Nggak boleh. Kalau tidak 100, tidak 100. Itu dulu. Tapi sekarang Zakius bukan hanya duduk. Dia lihat, ada orang duduk-duduk di pinggir gerbang. Dia berkata, hai, kenapa kamu duduk-duduk? Mau masuk atau mau keluar? Dia berkata, saya ingin masuk, tapi saya tak punya uang. Masuk. Sekarang Zakius menjadi murah hati, penuh belas kasih. Ayo, masuk. Si soleh telah menjadi soleh kembali. Identitas dan aktivitasnya. Dan itu yang menyebabkan dia bahagia. Perjumpaan hanya orang yang mempunyai integritas dapat membawa orang lain pada pertobatan yang sejati, seperti Yesus membawa pertobatan yang sejati kepada Zakius. Perjumpaan dengan Yesus membawa keselamatan, perubahan hidup, dan perubahan habitus. Keselamatan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan oleh Zakius, tetapi apa yang diperbuat oleh Yesus. Keselamatan membutuhkan kerendahan hati, gerak turun, di mana Allah menjadi manusia. Dalam Filipi 2, 1-11. Inkarnasi, sementara dosa terjadi karena kesombongan gerak naik, manusia ingin menjadi seperti Allah, ada hoaks. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang. Zakius kepalanya, bersama dengan kalayak ramai rakyat, rendah hati. Ia yang orang kaya naik ke atas pohon. Itu biar adalah pekerjaan tukang, pekerjaan budak untuk mengambil buah. Tapi ia rela naik ke atas pohon, merendahkan diri juga. Itu simbol ada banyak sekali. Yaitu untuk apa? Supaya melihat Yesus atau supaya dilihat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup adalah refleksi bagi kita. Apakah kita mengalami damai sejahtera sekarang? Karena ada integritas, yaitu kesepadanan antara atribut dan antara identitas dan aktivitas, antara nama dengan hidup. Kita itu punya banyak identitas. Sebagai suami, apakah saya boleh jadi suami betulan? Sebagai istri, apakah istri betulan? Sebagai orang tua betulan? Sebagai anak, apakah anak betulan? Sebagai pekerja, apakah pekerja? Ini identitas. Apakah identitas itu dituangkan, dijalankan dengan semua? Kalau dijalankan sesuai, seharusnya identitas diwujudkan dalam aktivitas kita memperkokoh identitas kita. Sehingga orang berkata, ini sungguh suami yang baik, ini sungguh istri yang baik, ini sungguh orang tua yang baik, ini sungguh adik yang baik, ini sungguh kakak yang baik, ini sungguh saudara-saudari yang baik. Ini sungguh umat yang baik, ini sungguh imam yang baik, ini sungguh uskup yang karena nyambung. Apakah kita sudah melihat Yesus hingga kita mengalami sukacita? Adakah sesuatu atau seseorang yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus? Zakius mengajak kita untuk kreatif mengatasi halangan baik yang ada dari dalam merekat luka batin misalnya, ataupun rintangan dari luar.
keselamatan disambut dengan gerak turun. Yesus meminta kepada kita, segeralah turun. Tempatkanlah diri pada tempat yang sesuai dengan identitas kita. Keselamatan itu sama bagi semua orang. Tetapi cara dan efeknya berbeda-beda sesuai dengan pribadi dan fungsi serta panggilan dan perutusannya. Ada orang yang disuruh pulang kembali, ada orang yang selamat dikatakan pulang, ada orang yang diminta, ada orang seperti Zakius. Cara mengungkapkan pertobatan efeknya lain-lain. Ya, mungkin Bartimius bekerja, tidak mengemis lagi, ya. Sedangkan Lazarus bagi-bagi. Keselamatan damai sejahtera ditawarkan untuk setiap orang, ditawarkan pada kita hari ini, mari kita turun seperti Zakius. Kalau kita turun melakukan gerakan turun kerendahan hati dan pertobatan, maka Yesus akan berkata, bukan hanya hari ini terjadi keselamatan pada orang ini, tapi ia berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada seluruh umat ini. Semoga sungguh hari ini terjadi pada keselamatan pada rumah ini. Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu yang luar biasa, kami boleh percaya kepada Yesus. Terlebih hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas 19:1-10, kisah tentang Zakius yang kaya sekali, yang menggambarkan perjalanan iman dan pertobatan Zakius. Maka kami mohon ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mengikuti pertobatan Zakius. Merendahkan diri, ada gerakan turun, dan ada gerakan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kami tidak dapat memandang Yesus dengan jelas, yang menyebabkan kami terhalang untuk bertemu dengan Yesus. Berilah kami rahmat dan keberanian itu, yang seringkali tidak mudah Tuhan, ketika sudah ada kelekatan, ketika sudah ada kecanduan, kami untuk meninggalkannya betapa berat. Kami ingat banyak nasihat orang, bukan soal tidak bisa, tetapi apakah mau atau tidak. Kalau kami mau, walaupun berat, Engkau akan memberikan rahmat sehingga akan terlaksana. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk membuat hidup kami sepadan antara identitas kami sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, atau identitas-identitas sosial lainnya, supaya kami wujudkan dalam aktivitas kami, sehingga kami dapat menjadi manusia yang penuh integritas, seperti Putramu Yesus Kristus, yang dengan demikian menjadi sumber keselamatan bagi orang lain, yang dapat membawa orang lain kepada pertobatan dan memberikan sukacita yang luar biasa. Sebagaimana Sri Paus Fransiskus mengatakan, perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita, dan dalam Yesus sukacita itu diperbaharui. Kami percaya Bapa, dan kami ingin bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Bukalah kesempatan dan saat-saat istimewa selalu untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam doa, saat membaca kitab suci, saat berdevosi, beradorasi, meditasi, atau merayakan Ekaristi, supaya kami sungguh dapat berjumpa dengan Putramu Yesus Kristus, sehingga sabda yang disampaikan Yesus kepada Zakius juga sungguh dapat disampaikan kepada kami semua. Hari ini aku harus menumpang di rumah-Mu, sehingga akhirnya hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Bapa, berkatilah seluruh PDKK, anggota PDKK Hati Kudus Yesus Sydney beserta dengan seluruh keluarganya dan sahabat kerabatnya, atau mereka semua yang terlibat di dalam acara ini atau yang merindukannya tetapi tidak memungkinkan karena keterbatasan sesuatu, supaya mereka juga mendapat berkat yang sama. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu,
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Berkat Allah turun atas saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat malam. Tuhan Selamat malam. memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih Monsinyur. banyak, Sampai Monsinyur. ketemu nanti kalau saya ke Bandung ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Apa, Thank you, Monsinyur mau ke Monsinyur. Sydney juga? Kapan bisa jalan-jalan ke Sydney? Ya, kalau Tuhan menghendaki. Kita boleh undang Monsinyur ya. Berkibar ke Sydney. Pergi. Iya, benar. Makasih, Monsinyur. Baik, terima kasih semua. Good Selamat night. Terima kasih. God bless. Selamat malam. Thank you, Tuhan Julia. berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Amin.